Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Akar rumput, bab 7406 sampai bab 7410. Royce merasa sangat sedih. Namun keluhannya tetaplah sebuah keluhan. Menghadapi ayahnya yang marah, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ayah dan anak itu datang ke ruang pertemuan keluarga satu persatu. Di ruang konferensi yang menyerupai istana Eropa abad pertengahan ini, hampir seluruh anggota keluarga sudah hadir. Namun, orang tua itu belum juga datang. Semua orang tahu bahwa hari ini pastilah hari ketika lelaki tua itu menyerahkan tahta kepada Steve. Setelah lelaki tua itu mengumumkannya, Steve akan secara resmi menjadi pemimpin seluruh keluarga Rothschild. Oleh karena itu, meskipun semua orang memiliki ekspresi jelek, saya juga berpikir dalam hati-hati bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Steve sebanyak mungkin nanti. Mulai sekarang, pendapatan sumber daya setiap orang, serta kekuatan hidup dan mati, akan berada di tangan Steve. Melihat kedatangan Steve dan Royce, semua orang tanpa terkecuali berdiri dari tempat duduknya. Perasaan itu sangat mirip dengan perasaan khusyuk ketika para jenderal melihat sang komandan saat pertemuan militer. Hikmat. Adik-adik Steve berkumpul di sekelilingnya dengan penuh semangat dan menyambutnya dengan rajin. Steve merasa tidak senang ketika melihat ekspresi palsu dan menyanjung dari beberapa orang. Namun dia tetap mengangguk kepada semua orang dengan sangat sopan. David Rothschild, adik bungsu, berkata dengan penuh perhatian, "Saudaraku, saya ingin mengunjungi Anda tadi malam, tetapi pengurus rumah tangga Anda mengatakan Anda tidak akan menerima tamu secara tertutup. Malam ini, Anda harus memberi kesempatan kepada saudara saya apapun yang terjadi. Saya sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil dan ingin mengirimkannya ke rumah Anda secara pribadi." Steve mencibir dan berkata, "David, Anda benar-benar tertarik, tetapi bagaimana saya bisa berani meminta Anda mengeluarkan uang?" David berkata buru-buru, "Saudaraku, apalagi yang bisa kamu lakukan dengan sopan kepadaku? Kita adalah saudara dan saudari. Kamu paling mencintaiku sejak kita masih kecil." Melihat David berlutut dan menjilatnya terlebih dahulu, yang lain tidak ketinggalan sejenak, dan buru-buru mencoba mengelabui Steve hampir saja. Steve menyaksikan pertunjukan orang-orang ini dengan tenang, merasa semakin sadar. Dia tahu bahwa begitu lelaki tua itu gagal menyerahkan posisi pemimpin klan kepadanya, orang-orang ini akan segera mengubah sikap mereka, dan mereka pasti akan bertarung secara terbuka dan diam-diam dengannya lagi, untuk mencoba yang terbaik untuk memenangkan kesan baik dari orang tua itu dan memenangkan kesempatan untuk menggantikannya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, selama mereka tidak bisa naik tahta saat ini, adik-adik ini akan tetap berusaha untuk menggantikan diri mereka sendiri. Mereka akan menganggap diri mereka sebagai pesaing terbesar mereka dan tidak akan pernah tunduk pada mereka. Pada saat ini, pintu ruang konferensi dibuka. Semua orang segera mengikuti suara tersebut dan melihat kepala pelayan tua membuka pintu ruang konferensi. Kemudian, lelaki tua Howard masuk dengan langkah ringan. Ketika semua orang melihat Howard masuk, semua orang tercengang.
Kebanyakan orang di sini pernah melihat lelaki tua itu menderita stroke, sehingga mereka mengira lelaki tua itu harus menggunakan kursi roda dan didorong ketika dia muncul hari ini. Namun siapa sangka setelah tidak bertemu dengannya selama 1 malam, orang tua itu akan sakit parah, mengerti? Namun, mereka terkejut melihat lelaki tua itu terlihat tetap baik seperti biasanya. Orang-orang ini menghela nafas lega tanpa kecuali. Di keluarga Rothschild, kecuali keluarga Steve yang berharap lelaki tua itu segera meninggal, semua orang berharap lelaki tua itu sehat. Bagi anggota keluarga yang tidak ditakdirkan menjadi ahli waris, hidup paling baik adalah ketika lelaki tua itu sehat dan berkuasa. Begitu lelaki tua itu sakit atau meninggal, mereka akan disingkirkan dan diberhentikan oleh kepala keluarga yang baru. David Rothschild bereaksi paling cepat, 1 detik, dia mengelilingi Steve dan merebut posisi terdekat dan terbaik dari Steve. Detik berikutnya, dia sudah menyebutkan kerumunan. Dia berlari menuju Howard dengan cepat. Ayah David memimpin dan bergegas ke Howard. Dia segera menopang lengan Howard dengan lengannya dan berkata dengan gugup, "Ayah, mengapa kamu datang ke sini sendirian? Tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Apakah kamu di sana?" Anak-anak yang masih mengelilingi Steve tiba-tiba tersadar, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati bahwa pria di leher David yang lebih muda dari mereka dengan cepat bereaksi. Mereka juga meninggalkan Steve di tempat dan dengan cepat berkumpul di depan Howard. Royce di samping menyaksikan dengan matanya sendiri betapa wallflower setingkat buku teks itu. Sekelompok orang ini baru saja berkumpul di depan ayahnya, sedemikian rupa sehingga dia, putranya, tidak dapat melewatinya. Tapi sekarang, sekelompok orang ini berkerumun di depan kakek, dan ayah berdiri di sana sendirian, yang sebenarnya terlihat agak sepi. Siu Suzu. Ketika Howard melihat anak-anak ini, mereka semua berlari ke arahnya dengan kegembiraan di wajah mereka, dan dia tidak dapat menahan perasaan lega. Saat dia masih di pusat kesehatan tadi, dia telah tersentuh oleh kesalehan anak sulungnya Steve. Sekarang dia melihat bahwa putra-putranya yang lain sangat peduli padanya. Dia tergerak dan merasa sedikit berpuas diri. Dia merasa bahwa dia masih seorang ayah yang baik, cukup sukses, dan anak-anaknya berbakti satu sama lain. Jadi, dengan senyum kebapaan di wajahnya, dia mengumumkan kepada semua orang dengan suara nyaring dan kuat, "Saya ingin menyampaikan kabar baik, tubuh saya telah pulih sepenuhnya." Setelah mendengar ini, anak-anak dan cucu-cucu ini, "Meskipun aku tidak tahu kenapa aku bisa pulih dari stroke dengan begitu cepat, tapi aku sangat gembira hingga aku tidak bisa menambahkan apapun ke dalamnya." David mau tidak mau bertanya, "Ayah, Anda memanggil kami untuk pertemuan di sini hanya karena Anda ingin memberi kami kejutan secara langsung?" Howard tersenyum sedikit dan berkata, "Tentu saja, kali ini saya menggunakan beberapa cara yang luar biasa untuk bisa melakukannya seperti ini. Dia akan pulih dalam waktu singkat." Pada titik ini, ekspresi Howard berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata dengan tegas, "Jadi, Anda harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyebutkan stroke itu kepada dunia luar. Suatu ketika saya mengetahui bahwa seseorang membocorkan berita itu, tidak peduli siapapun dia, aku akan mengeluarkan dia dari keluarga Rothschild." Setelah mendengar ini, hati semua orang tiba-tiba bergetar.
Bagi keluarga Rothschild, pengusiran dari keluarga adalah hukuman tertinggi dan terberat. Meskipun lelaki tua itu pernah menggunakan kata-kata kejam sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kata-kata kejam tingkat tertinggi tanpa pandang bulu. Kecuali Steve, semua orang menyadari dengan gembira bahwa alasan mengapa lelaki tua itu tidak ingin dunia luar mengetahui bahwa dia terkena stroke mungkin karena dia ingin mengubah kejadian ini menjadi episode yang tidak diketahui dan membuat dunia luar terlihat seperti itu. Ross tidak ada pergolakan internal dalam keluarga anak. Karena dia tidak ingin orang lain melihat fluktuasi tersebut, itu membuktikan bahwa lelaki tua itu pasti ingin terus menjabat sebagai patriark. Akibatnya, semua orang mengangguk kaget dan bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. Jika tidak, mereka bersedia menerima semua hukuman. Howard mengangguk sedikit puas. Lalu dia mendatangi kepala meja konferensi besar dan duduk. Anak dan cucu lainnya juga buru-buru datang untuk berdiri di samping kursi di sisi kiri dan kanannya. Howard mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Lalu semua orang dengan hati-hati memindahkan tempat duduk mereka dan duduk. Meskipun ada puluhan orang yang hadir, di seluruh ruang konferensi, selain suara pakaian yang bergesekan, hampir tidak ada gerakan lain. Semua orang menutup mulut dan tidak berani mengeluarkan suara apapun, dan mereka tidak melakukannya. Bahkan berani menarik kursinya, malah harus dipindahkan dengan hati-hati, dipindahkan ke belakang untuk memberi ruang yang diperlukan. Lalu dengan hati-hati diletakkan kembali di atas karpet wall. Selama seluruh proses, kursi tidak akan mengeluarkan suara apapun. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan Howard dalam keluarga sejak lama, dan masih dihormati oleh semua orang. Melihat betapa teliti dan hati-hatinya setiap orang, Howard merasa sangat nyaman dan puas. Inilah pesona posisi patriark baginya. Melihat semua orang duduk dengan hati-hati dan menegakkan punggung mereka tanpa mengendur, Howard berkata dengan sangat puas, alasan utama saya memanggil semua orang ke pertemuan hari ini adalah untuk mengumumkan sesuatu. Mendengar ini, semua orang menatap dengan penuh perhatian. Melihat Howard, apakah Steve bisa sukses akan terungkap pada saat ini. Hanya Steve sendiri yang tahu bahwa kemungkinan dia sukses saat ini adalah nol. Pada saat ini, Howard berdeham dan berkata dengan sangat serius, "Saya mengumumkan bahwa mulai hari ini, Steve akan secara resmi menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild, dan Royce akan menjadi keluarga Rothschild, pewaris kedua dari keluarga Rothschild keluarga, dan selagi aku masih bisa bergerak, aku akan menggunakan sisa waktuku untuk memimpin keluarga Rothschild ke tempat yang lebih tinggi." Bersambung.